maqal bersabda, bercerita tentang nanti ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. 70.000. Beres ngomong gitu, nabinya pergi. Ya jelas akhirnya sahabat yang ditinggalin tuh ngobrol, kira-kira siapa ya, dan kira-kira apa amalannya ya. Nah, misalkan kita disampaikan, misalkan saya ngomong gini, Pak, Bu, tuh orang yang itu bakal masuk surga tanpa hisab, kira-kira amalan dia apa? Waktu ditanya tentang itu mikir tuh macam-macam, kayaknya ahli tahajud ya, kayaknya ahli sedekah ya, kayaknya dia pemimpin yang adil ya, macam-macam Pak. Tapi tahu di kalangan para sahabat di saat itu yang waktu itu ngobrol, ketika Nabi bersabda tentang itu, pikiran pertama para sahabat, amalan orang tersebut adalah kayaknya mereka orang yang bertauhid dengan benar dan juga bahkan sudah muslim dari lahir. Itu dulu Pak yang disebut, karena memang bagi mereka dulu ketemu orang yang dari lahir muslim tuh mahal, luar biasa Pak. Kita tahu dulu sebelum Rasul menyampaikan risalahnya dari Allah, menyampaikan isi Al-Quran, kan dulu banyak kepercayaan lain, banyak berhala-berhala yang lain, dan bagi mereka dulu orang bertauhid benar, itu mahal, luar biasa Pak. Sehingga akhirnya balik lagi bicara terkait tauhid, alasan dulu akhirnya diri ini pulang dari Thailand, berhenti di bisnis yang di sana, menjadi bandar judi di sana, hingga pulang karena kagum dengan apa yang diajarkan Islam melalui tauhid ya. Seperti misalkan tadi dibahas terkait ada masalah lintas batas itu tadi Pak, terkait kalau misalkan orang tadinya pengen jualan hasil desa panen, tinggal dikirim ke Malaysia, selesai bisa dijual, tapi sekarang jadi nggak boleh. Maka mau nggak mau akhirnya ladang mereka mencari nafkah ditutup, mau nggak mau jualan yang Allah nggak suka. Akhirnya ada yang jadi kurir-kurir narkoba dan yang lain-lain ya. Atau misalkan ketika misalkan rokok dilarang, para petani tembakau sama aja kayak, wah kamu nyuruh saya mati dong kalau kayak begitu ya. Masya Allah, kita bicara tentang kepahitan, tentang kelaparan, tentang lapar dulu aja. Di dalam kitab yang sama, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, di situ ada satu bab tentang bahkan judulnya keutamaan lapar ya. Salah satu bab yang dikutip di situ, ada orang lagi sholat pingsan tiba-tiba karena saking kelaparannya. Apa komentar Nabi ngelihat orang yang lapar tersebut? Komentarnya adalah, kalau orang ini tahu surga senikmat apa yang akan ia dapat gara-gara laparnya itu, niscaya dia pengen lebih lapar lagi dari itu. Jadi bukan masalah sama sekali bagi orang di zaman itu kelaparan ya. Kita pindah kitab, contoh ke kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di situ musannif mengutipkan ada 4 persamaan di antara semua wali Allah yang pernah ditemui, orang-orang soleh yang pernah beliau temui. Nomor satunya adalah lapar. Mereka lebih sering lapar daripada kenyang. Kita tahu Nabi kita juga lebih sering diganjel batu perutnya menahan lapar. Sekarang Masya Allah, demi yang katanya perut, kita kalau pengen jujur Pak ya, di Indonesia yang seharusnya negeri yang paling banyak Islamnya, Jumatan Pak, yang cuman setengah jam sampai 1 jam ya. Kalau misalkan semuanya pergi Jumatan, kira-kira ini jalanan kosong nggak? Kosong insya Allah, nggak akan ada yang narik angkot niscaya ya. Tapi ternyata masih ada yang narik angkot. Kita lagi nggak bahas hukum narik angkotnya ya, tapi kadang kalau pengen jujur, kenapa nggak ikut Jumatan? Nggak narik dong. Emang kalau misalkan narik dapat berapa sih selama 1 jam? Ya antara 50.000 sampai 100.000. Serius ninggalin Allah demi 50.000 atau 100.000? Maka kok, tapi kan beneran manusia bisa lapar sampai mati kok. Yuk isilah. Kalaupun akhirnya dia meninggalkan sesuatu untuk Allah dan akhirnya dia mati gara-gara itu, apakah kira-kira Allah tidak akan adil dengan memberikan ganjaran yang lebih baik di alam setelah kematiannya? Maka ya Allah, karena ketika bicara tentang tauhid turun datang sebagai solusi, wah ini bisa diterapkan dalam segala hal. Yuk pindah bahasan lah. Bahkan kalau misalkan bapak ibu ditanya oleh pasangan,